Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tan Poton Official. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jaga jarak dan tetap menggunakan masker selama pandemi COVID-19 ini. Kali ini saya akan membawakan materi 1 perbankan dasar untuk SMA atau SMK kelas 10. KD 3.1 memahami perbankan di Indonesia. Bank dan perkembangannya. A. Pengertian bank. B. Sejarah bank. C. Bentuk badan hukum bank. D. Persyaratan dan prosedur pendirian bank. Pengertian bank. Asal kata. Bank berasal dari kata banco, dari bahasa Italia yang artinya bangku atau kursi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank umum adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR, Bank Perkreditan Rakyat, adalah badan usaha yang melakukan kegiatannya secara konvensional atau syariah namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Profesor J.M. Fearing Stuart, bank adalah badan usaha yang melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari SSU atau masyarakat yang kelebihan dana atau surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada DSU atau masyarakat yang kekurangan atau defisit spending unit. Bank sebagai LLP. Bank selaku pelaksana lalu lintas pembayaran LLP, dalam hal ini sebagai pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima, atau juga sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank. Bank sebagai dinamisator perekonomian. Artinya, bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan bank, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian. Asal mula bank. Bank diperkirakan bermula sejak 2000 sebelum Masehi di Yunani. Pada waktu itu, bank meminjamkan emas dan perak dengan bunga 20% dan dilakukan di kuil dewa-dewi. Namanya adalah Temple of Babylon. 500 sebelum Masehi di Yunani, Greek Temple menerima simpanan dan memungut biaya penyimpanan serta meminjamkan kembali ke masyarakat. 509 sebelum Masehi, di Romawi, operasi bank diperluas dengan menerima deposito, tukar-menukar mata uang, dan memberikan kredit dan mentransfer modal. 527, di Konstantinopel Romawi, operasi bank berkembang lagi dan mata uang Konstantinopel menjadi mata uang internasional yang berlaku luas. Sejarah bank di Indonesia. Sejarah bank di Indonesia dibagi menjadi dua. A. Sebelum Perang Dunia Kedua. B. Sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, The Javasche Bank berdiri tanggal 10 Oktober 1827, lalu berganti menjadi Bank Sentral atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. The Allgemeine Volkskrediet Bank berdiri tahun 1934, berganti nama menjadi Simin-Ginki dan akhirnya menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. The Postpac Bank berdiri pada tahun 1893, lalu berganti nama menjadi Tabungan Pos dan akhirnya menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN tahun 1968. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, bank-bank yang ada hanya melayani kepentingan negara Belanda dan bangsawan Belanda beserta para pembesarnya. Setelah Perang Dunia Kedua, BNI berdiri tanggal 5 Juni 1946, kemudian berganti nama menjadi BNI 1946 oleh Perpu Nomor 2 Tahun 1946. BRI
Berdiri tanggal 22 Februari 1946, sebelumnya namanya adalah The Allgemeine Volkskrediet Bank. Bank Indonesia berdiri tahun 1946 di Palembang. 1946 NV Bank Sulawesi di Manado. 1948 NV Bank Perniagaan Indonesia. 1949 NV Bank Timur Semarang yang kemudian merger menjadi Bank Sentral Asia atau BCA. Bentuk badan hukum bank. Ada 3 bentuk badan hukum yang boleh mendirikan bank, yaitu perseroan terbatas atau PT swasta dan juga PT Persero yang sahamnya dimiliki oleh negara atau BUMN. Yang kedua adalah koperasi, yang ketiga adalah perusahaan daerah atau BUMD. Persyaratan dan prosedur pendirian bank. Tahap pendirian bank umum. Tahap 1. Melakukan persiapan pendirian bank. Tahap 2. Persiapan selesai dan pemberian izin usaha. Jika sudah mendapat izin usaha, maka bank sudah boleh melayani masyarakat. Syarat umum. Berdasarkan SK Direksi BI nomor 32/33/Cap/Dir tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999, pasal 3. 1. Bank hanya dapat didirikan oleh A. WNI atau Badan Hukum Indonesia, B. atau WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Pasal 4. Modal disetor minimal harus ada sebesar 3 triliun rupiah. Apabila dibantu modal asing, maka modal atau saham terbesar yang diperbolehkan dimiliki oleh modal asing adalah sebesar 99%. Demikian materi 1 tentang perbankan dasar untuk SMA atau SMK kelas 10. Dukung terus channel ini, Tangkotan Official, dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.